Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang sekasihi. Berjumpa lagi kita pagi ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan memuji firman Tuhan. Sekali lagi. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang sekasihi. Berjumpa lagi kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Adakah Anda sudah bersedia? Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari yang tidak pernah terlambat. Mari saudara-saudari kita menyanyikan lagu ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Kalau Tuhan mengharapkan
sumber kekuatan kami. Kami tahu Tuhan, karena kami hidup pagi, bernafas pagi, ini karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan memberikan kesempatan supaya kami menggunakan hidup kami, memuliakan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah Tuhan sediakan bagi kami berkat, dan Tuhan merupakan Tuhan yang mengasihi kami, seorang Bapa yang mempedulikan setiap kehidupan kami. Berkatilah setiap kami Tuhan, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Bila Tuhan terus berbicara setiap hati kami, supaya firman menjadi kekuatan makanan rohani kami pada pagi ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudara-saudari, hari ini saya akan membawa kita dalam renungan firman Tuhan yang bertemakan hati Bapa. Sekali lagi saya membawa kita dalam firman Tuhan yang bertemakan hati Bapa. Wow. Kalau sebut hati Bapa, seorang Bapa apabila dia mengasihi seorang anak, meskipun anak itu mengecewakan, meskipun anak itu pernah melukai seorang Bapa, dia tetap mengasihi kita. Tapi hari ini saya membawa firman Tuhan dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11-32. Saya ulangi lagi, Injil Lukas bab 15 ayat 11 hingga 32. Saya akan berkata dengan kita seorang perumpamaan seorang anak, cerita yang sangat luar biasa. Yesus berkata lagi, ada seorang bapa mempunyai 2 orang anak lelaki. Yang bungsu berkata kepada bapaknya, "Ayah, berikanlah harta bahagian saya sekarang juga." Lalu bapaknya membagi hartanya antara kedua-dua orang anak. Beberapa hari kemudian, anak yang bungsu menjual bahagian hartanya, lalu meninggalkan rumah. Dia pergi ke negeri yang jauh, dan di sana dia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Dengan cepat uangnya habis. Pada masa itu keburukan yang terus melanda seluruh negeri itu. Lalu hidupnya melarat karena dia tidak mempunyai apa-apa. Oleh itu dia bekerja sebagai seorang penduduk di negeri itu, yang menyuruh dia menjaga babi di ladang. Dia begitu lapar sehingga ingin mengisi perut dengan makanan babi, tetapi tidak seorang pun memberikan makanan kepadanya. Akhirnya dia sadar dan berkata, "Semua orang gaji ayahku mendapat makanan yang berlebihan, tetapi di sini aku hampir mati kelaparan. Aku akan berangkat dan pergi kepada ayahku." Lalu berkata begini, "Ayah, saya sudah berdosa terhadap Allah, terhadap ayah. Tidak layak lagi saya disebut anak ayah. Anggaplah saya sebagai orang gaji ayah." Dia pun pulang kepada bapaknya. Dia masih jauh dari rumah. Apabila bapaknya nampak dia dengan penuh kasihan, bapaknya lari menemui dia, lalu memeluk dan menciumnya. "Ayah," kata anak itu, "saya sudah berdosa terhadap Allah dan terhadapnya. Tidak layak lagi saya disebut anak ayah." Tetapi bapaknya memanggil hamba-hambanya dan berkata, "Cepat, bawalah jubah yang terbaik dan pakaian pada dia. Kenakan cincin pada jarinya dan kasut pada kakinya. Pilihlah anak lembu dan yang gemuk lalu sembelih. Marilah kita rayakan kepulangannya dengan berjamuan. Anakku ini sudah mati, tetapi sekarang hidup pula. Dia sesat, tetapi sekarang ditemui semula." Lalu perjamuan itu dimulakan. Sementara itu anaknya yang sulung di ladang dalam perjalanan pulang, apabila dekat rumah, dia mendengar musik dan tari-tarian. Dia memanggil salah seorang hambanya lalu bertanya, "Apakah yang sedang berlaku?"
Hamba itu menjawab, adik Tuhan sudah kembali. Bapak Tuhan menyembelih anak lembu yang gemuk, karena Bapak Tuhan sudah mendapat anaknya kembali dalam keadaan selamat. Anak sulung itu begitu marah, sehingga dia tidak mau masuk ke rumah. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tapi dia berkata kepada bapaknya, lihatlah, bertahun-tahun saya bekerja seperti seorang hamba untuk ayah. Tidak pernah saya membantah ayah. Tetapi apakah belasan ayah? Tidak seekor kambing pun disembelih, supaya saya boleh bersukaria dengan kawan-kawan saya. Tapi anak ayah ini telah memboroskan segala harta ayah dengan pelacur. Dan apabila dia kembali, ayah menyembelih anak lembu yang gemuk untuknya. Bapaknya menjawab, anakku, kamu sentiasa di sini dengan ayah. Segala yang ayah miliki juga milikmu. Patutlah kita adakan perjamuan dan bersukacita karena adikmu sudah mati, tetapi sekarang hidup pula. Dulu dia sesat, tetapi sekarang sudah ditemui semula. Saudara-saudari yang dikasihi, sebuah cerita yang sangat istimewa. Seorang ayah, meskipun sejahat manapun, tadi saya sudah katakan, sejahat manapun anaknya, bapak tidak boleh meninggalkan anak dan tetap mengasihi anak. Begitu juga dengan bapak kita. Sebagai seorang bapak, tentu sekali dia mengasihi anaknya dan ingin melihat anaknya sentiasa di sisinya. Selalu inilah dalam story ceritanya. Apakah latar belakang firman? Gambaran Yesus mengenai tanggapan ayah itu terhadap kembalinya anak tersebut mengajarkan beberapa kebenaran penting. Yang pertama, Allah mempunyai belas kasihan bagi yang hilang oleh karena keadaan mereka yang menyedihkan. Belas kasihan Tuhan. Orang yang telah lama hilang, Tuhan tetap mengasihi. Yang kedua, kasih Allah bagi mereka begitu besar sehingga ia tidak putus-putusnya bersedih hati atas mereka dan menunggu mereka kembali. Inilah seorang Bapa. Mungkin kita pernah meninggalkan Tuhan Yesus, mungkin bertahun, mungkin lama, tapi kita hari ini kembali. Adakah Tuhan menerima kita? Yes, Tuhan menerima kita. Sejahat apapun kita, Tuhan tetap menerima kita. Dan yang ketiga, ketika orang berdosa dengan tulus hati kembali kepada Allah, maka Allah pun sudah siap untuk menerima mereka dengan pengampunan. Ingat, dengan pengampunan, kasih, belas kasihan, kasih karunia, dan memurniakan hak penuh sebagai anak yang sah. Dan yang terakhir, yang keempat, tak terhinggalah sukacita Allah atas kembalinya orang yang berdosa. Dahulu kita sesat. Pernah kita menerima Yesus, tapi apabila kita menghadapi satu cabaran, satu masalah, kita meninggalkan Dia dan kita kembali, Tuhan tetap menerima kita. Saudara-saudara yang sekasih, Dia tidak boleh patut melupakan kita, malah sebaliknya Dia tetap mengingat kita. Hati seorang bapa dalam Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 13 berkata, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut kepada Dia. Inilah Tuhan kita, hati seorang bapa yang mengasihi anaknya. Saudara-saudari, janganlah kita mengulangi kesilapan kita. Jangan kita meninggalkan Tuhan kita. Ramai orang berpendapat Tuhan yang meninggalkan dia, Tuhan tidak mendengarkan doa dia, Tuhan tidak menjawab semasa dia mengalami kesusahan. Bukan karena Tuhan tidak menjawab, bukan karena Tuhan meninggalkan kita, karena kita kurang percaya, karena kita tidak setia kepada Dia, karena kita melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Bukan Tuhan peduli, bukan Tuhan tidak mendengar, Tuhan mendengar, dan Tuhan ada masa yang sesuai untuk kita semua. Yang penting kita harus sabar. Sebab itu saudara di dalam cerita dan dalam firman tadi,
Bagaimanakah kita dapat merasakan hati Bapa yang sangat baik? Bagaimana? Ketika kita melihat tadi yang pertama, Bapa memelihara. Hubungan kita dengan Bapa merupakan hubungan kasih tanpa ketakutan. Sebab kita tidak menerima roh pebudakan yang membuat kita takut lagi, tapi kita menerima roh yang memanggil ya Abba, ya Bapa. Masih ingat kita lagu ini, kemauan kita Yesus? Ya Abba Bapa, ini aku anakmu. Betapa istimewanya kita sebagai pengikut Kristus memanggil dia Bapa. Saudara-saudari, seperti kita melihat tadi, walaupun dia sudah hilang, pergi ke negeri jauh karena memboroskan duit dia, dan akhirnya dia kelaparan, dan dia kembali kepada Bapaknya. Yang 20 ayat 20 sampai ayat 20 yang mengatakan dia pun pulang kepada Bapaknya. Dia masih jauh dari rumah. Apabila Bapaknya nampak dia dengan penuh kasihan, dengarlah, dengan penuh kasihan Bapaknya lari menemui dia lalu memeluk dan mencium. Seorang Bapa. Walaupun anak si bungsu ini tadi begitu jahat, memboros duit, melakukan hal yang tidak menyenangkan, dan akhirnya apabila dia datang kembali, Bapaknya mencium. Bahkan Bapaknya melakukan jamaah yang sangat besar. Saudara-saudari, inilah seorang Bapa. Begitu juga dengan kita hari ini. Mungkin kita telah melanggar perintah Tuhan, kita melakukan kesilapan yang sangat besar, sehingga kan kita berpikir, adakah Tuhan mengampuni saya? Yes, Tuhan sedia mengampuni kamu, Tuhan sedia menerima kamu. Yang penting kamu harus bertobat dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu yang terpenting, saudara-saudari. Karena di hadapan Allah manusia sangat berharga. Semua kita, tak kira saya, kamu yang melihat selalu bangkit hari ini. Tuhan sayang kamu. Kamu sangat berharga. Sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi, Tuhan itu sedia mengampuni kita, menerima kita. Sebagai kesimpulan, hati Bapa rindu selalu berada dekat kita, anak-anaknya, untuk menyatakan betapa Ia mengasihi kita. Sebagai anak Tuhan, marilah kita bersandar kepada Bapa kita, selalu mengucap syukur karena Dia selalu memelihara kita, memberikan kesehatan yang baik. Jangan kita pernah meninggalkan Dia lagi. Cukuplah mungkin selama ini kita pernah meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, jauh dengan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, sejahat manapun kita, seburuk manapun perangai kita, Tuhan tetap menerima kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi, karena Bapa itu sangat kaya dengan kasih dan pengampunan. Sebab itu Dia Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengampuni, dan Bapa seorang hati yang mengasihi anak-anak. Amin. Mari saat ini kita masuk di dalam doa. Pertama, kita berdoa supaya kita terus menjadi anak Tuhan yang setia, taat kepada Tuhan. Kedua, kita berdoa supaya kita sentiasa mendekati Bapa kita. Jangan lagi kita mengulangi sikap kita yang lama dahulu, dan kembalilah kepada Bapa kita. Dan yang ketiga, berdoalah untuk keluarga kamu yang mungkin masih lagi belum mengenal Tuhan, yang masih lagi meragukan Tuhan. Doakan supaya dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkaulah Bapa yang tidak menilai rupa bentuk kami, yang tidak menilai maupun kami kaya miskin, bahwa Bapa tetap mengasihi kami. Seburuk manapun perangai kami, seburuk manapun tingkah laku yang telah kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang selalu memelihara kami. Engkaulah Bapa kami yang selalu memberikan kami dorongan, mengingatkan kami di saat kami melakukan kesilapan. Engkaulah Bapa membetulkan kesilapan kami. Tuhan, ampunilah kami, supaya kami tidak mengulangi perbuatan kami yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi ajarlah kami Tuhan, supaya kami terus mengasihi Tuhan. Bapa, kami berdoa khususnya bagi mereka
bagi yang melihat video ini Tuhan selama ini pada pagi ini, bagi keluarga yang belum mengenal Engkau. Tuhan, biarlah kami sebagai pengikut terus memberitakan kasih Tuhan kepada mereka, supaya pintu hati mereka terbuka menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat mereka. Karena mereka bukan bersorangan, mereka memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Nah, ajarlah kami Tuhan supaya kami terus menjadi terang terang, terus memberitakan berita Tuhan pada keluarga kami, saudara kami, rakan kami. Dimanapun kami berada, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kalau Bapa yang setia, kalau Bapa yang sanggup memelihara kami. Sakit pun kami, meskipun kami dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan. Di saat kami tidak berdaya, Tuhan Engkau mengangkat tangan kami, dan Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau mendorong kami, memberikan kami semangat, supaya kami terus memperjuangkan hidup kami, melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Ajarlah kami Tuhan supaya kami terus setia kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati sampai di sini saja, dan teruslah melayani Tuhan, karena Bapa tetap mengasihi. Amin. Bapa, jumpa lagi.